Alhamdulillah kita sudah menulis khat naskhi, dan di sini kita mengenal penulisan huruf-huruf hijaiyah dalam khat rika. Kita tulis judul dari muhadarah kita kali ini, pembahasan kita kali ini, ta'allum. Ini ta'allumnya kita tulis dengan khat naskhi, masih khat naskhi. Ta'allum. Di sini kita tulis dengan khat rika. Ta'allum khat ar-rika. Tulis kha seperti ini, terus to bersambung naik ke atas. Titik. Tulis alif lebih pendek dan modelnya seperti ini, tidak dimiringkan rupanya. Ar-rika, ro pendek, ekornya persis garis. Qaf, ain, ha. Itu kalau kita tarik garis lurus dari lam ro itu sampai ke h nya itu, ini timer butonnya itu turun. Kita tulis harakat alif, bentuk alif. Ini ukurannya dari atas ke bawah, nggak dibengkokkan kalam bebannya. Ini alifnya itu 3. Dalam khat rika beda dengan di khat naskhi yang kita telah pelajari, yaitu sekitar 4 atau 5 tergantung dari penulisnya, tergantung kondisinya. Seperti ini penulisan alif kemudian ditarik ke bawah. Ini mizannya atau ukurannya 4, 2, 3, 4 atau 5, tergantung dari posisi alifnya atau tergantung dari penulisnya. Ini salah satu pola, ini 1,5. Penggunaan bentuk ini mungkin kita gunakan di misalnya huruf dal, misalnya ukuran ini 1,5, ini 2 titik di bawahnya. Atau mungkin kita gunakan ini, misalnya bentuk dal tadi, ini kita tambah seperti ini. Nomor 1, nomor 2 kita sambung, misalnya huruf ba, ta atau ta, ini setengah titik, ini 3 titik. Penggunaan harakat yang tadi, yang pola yang pertama 1,5 itu digunakan juga dalam selain dal, ba, ta, sama ini. Ini 1, 2. Ya, kita tulis huruf nun seperti ini. Nah, titiknya itu bersambung dengan ujungnya. Nah, ini 1,5, ini tingginya 1. Nah, lebar nun itu 2 titik ya. Huruf nun. Ini ada pola yang lain, pola berikutnya. Ini kepala. Kita ulangi, kepala seperti ini. Ini polanya, atau kaidahnya. Misalnya ini ra,
Misalnya kepala tadi satu, roh ini dua, misalnya kita gabungkan, nah, kepala sama roh jadinya huruf waw, atau misalnya kita tulis seperti ini, seperti ba ini nomor 2, terus kita gabungkan dengan pola yang satu tadi, yang kayak kepala tadi. Ini sama ini, kepala sama huruf ba itu gabungannya menjadi huruf fa. Ini ukurannya 3. Di sini setengah titik. Misalnya pola yang ketiga tadi, yang koma, kemudian kita tambah dengan seperti nun, bentuk nun ya, juz kedua dari nun, seperti ini, 1, 2, kemudian titiknya dia keluar seperti ini. Ini yaitu huruf qaf. Kita tulis alif, 2 titik seperti ini, kemudian ro, ya, dan panjang sekitar 4 titik. Kalau ro tadi di sini 3 titik, ya. Sedangkan di sini panjangnya 4 titik kurang lebih. 4 titik. Kemudian kita tambahkan alif yang panjang yang 3 titik. Ini 3 titik. Ini menjadi lam alif. Ini 2 titik yang pertama. Ini tinggi, perbedaan tingginya kurang lebih setengah titik. Alif yang kedua lebih tinggi sedikit. Ini setengah, ini 1 titik. Kita tulis ulang, 2 titik, terus ro 4 titik, terus alif 3 titik. Kita tulis dal, tapi terbalik, dal terbalik, atau dal maklub. Kemudian badan seperti ini, 1, 2. Kita gabungkan 1 sama 2, ya, dal 1, terus kita bengkokkan, terus yang kedua gabungkan, jadi huruf ha, jim atau kha. Ini 1, 2, ketiga, terus 4, ba. Ini yang ekornya itu kayak ba, ini seperti ba, ekor di bawahnya itu tinggal garis dari atas. Kita tulis huruf ain, ini 1, tambah ini yang jism atau badannya huruf jim tadi, 1, 2. Nah, ini pertama, terus kita tambahkan yang kedua. Kita sudah menulis huruf ain atau ghain. Ini masafanya, ini setengah titik, ini titik. Kita tulis dengan bentuk ini, seperti ini. Kita harus bisa membedakan antara dua ini agak mirip, satu lebih agak sedikit vertikal, satu lebih miring. Harakat yang pertama itu datang pada huruf ha, kha atau jim. Adapun nomor kedua ini itu pada huruf sod dan to, itu kepala sod dan to. Sod itu penulisannya seperti ini, al-mufradah misalnya,
kita tambah dengan nun. 1, 2, kita gabung. 1, 2, pas perut nunnya, perut nun di samping 2 titik, ini 1 titik, ini 1 titik, dan nun ma'ruf yaitu 2 titik, dan ini ba, kita misalnya 2 makta ya, ini makta pertama, makta kedua, ini 1, kita makta pertama, ini makta kedua, potongan pertama, potongan kedua, kita ambil potongan pertama, nah, seperti ini, ukurannya kurang lebih 3 titik. Kita tambah dengan nun seperti ini, jadinya huruf sin atau shin. Nah, kita gabungkan seperti ini, garis datar ba. Nah, ini rata pas di atas garis ya, bukan di bawah garis. Ini 3 titik huruf ba-nya tadi, juz pertama dari huruf ba. Huruf alif misalnya kita masukkan di harakat di huruf kaf misalnya, kaf bisa kita pakai hamzah seperti ini atau kaf seperti ini. Kaf seperti ini, kita tambahkan huruf dal, dal di sini. Keduanya boleh dalam khat rika. Ini 1 titik, ini 1 titik masafahnya. Alif yaitu ma'ruf 3 titik. Kemudian tingginya ini tinggi nuzulnya 3 titik. Alif lam, lam nun, alif nun, ini penulisan alif, lam, ma'ruf. Ini kita buat titik, buat mim. Jadi mim, kita buat titik dulu, baru turunkan ke bawah. Kita tulis ulang mim. Misalnya mim bersambung dengan huruf lain, misalnya mimma atau mamnu. Perhatikan gerakan pulpennya dan huruf wawunya, ekornya. Huruf wawu itu bukan huruf yang turun di bawah garis dalam penulisan rika. Huruf yang turun di bawah garis dalam rika itu ada ha atau ain, mim, atau nah ini mim, alif, mim ra, mim ra, mim ha misalnya, ini mim, kemudian kita bengkokkan, kemudian ha pas di garis ya, kemudian tambahkan alif. Jim mim misalnya kita tulis di sini, Jamal, mim muttasilah di sini tulis. Pas di garis ya, itu miring sekitar 25 derajat tepat 3 atau 30. Kita tulis sini ha, penulisan ha, ini kepala ha, al-mufrada, atau ha dengan bentuk seperti ini. Ini 1, ini 2,
penggunaan ha ini ada di 5 tempat. Mungkin pertama yaitu ha mim. Di 5 tempat ya, perlu diingat ini. Ha seperti ini, kepala ha ya mufrad, atau haro. Misalnya penulisan hurriya, perhatikan penulisan cara pegang pulpen ya. Misalnya haya, misalnya fi hayy, atau ha atau ha jim, seperti penulisan haj. Atau ha muttasilah, ha muttasilah. Nah, ini ha mentah ya, tamar buta. Ini ada dua kondisi. Ini bisa pakai ha seperti ini, atau bisa pakai ha yang nomor kedua. Ini ha sama ha al-muntahiyah atau ta marbuto. Bisa ini, bisa ya itu. Ini tadi 5. Ini nomor 1 ini buat 5 ini untuk ha kepala 1 sana. Kemudian ini yang misalnya kita tulis Hasan, mungkin kita tinggalkan sin tanpa gigi-gigi, atau bisa juga kita tambahkan gigi kecil-kecil seperti ini. Ini ketiga, ini gigi ketiga. Dan bisa juga tanpa gigi, itu keduanya boleh. Misalnya kita tulis Hasan, ini agak panjang. Kalau bukan sin jangan dipanjangin ya, karena panjang seperti ini menunjukkan ada huruf sin. Ini sin. Baik, ha sod, kita tulis ha sod, bersambung naik ke atas, sod. Ekor sodnya pas di garis. Misalnya ha kof. Perhatikan kof yang biasanya di khat naskhi itu di bawah garis, ini di garis. Misalnya ha fa, ha fa. Ha waw, ha kaf. Ya. Ini hukum yang pertama, yang kelima, diingat. Misalnya kita tulis ha mim dengan seperti ini, dengan kepala yang kedua. Kalau kita gabungkan ini yang pertama, ha mim yang pertama sama yang kedua, kepala yang kedua, mana yang lebih sahih penulisannya? Yang lebih sahih penulisannya yaitu nomor pertama. Nomor pertama. Adapun yang kedua ini salah. Misalnya haro dengan kepala yang kedua. Yang pertama haro, atau haro yang kedua ini yang lebih sahih dalam penulisan khatrika. Jawabannya sama. Yang pertama, misalnya haya. Kemudian kita melihat yang pertama sama yang kedua, ha yang kedua, mana yang lebih sahih? Yang pertama yang lebih sahih tentunya. Begitu juga dengan ha jim atau ha kho, ha.
Kemudian kita mengambil hukum, kebanyakan salah di sini ya. Kemudian H mutasilah. Mana yang lebih sahih, ini atau yang ini? Tentu yang paling benar yaitu ini. Yang pertama ini salah, ini salah, ini semuanya salah, kecuali di dua kondisi ini, kecuali kondisi yang ini H muntahiyah sama yang ini atau sama yang kedua, itu pada H muntahiyah atau tamrubuto. Itu kita harus perhatikan di penulisan hajj. Itu kebanyakan orang-orang para penuntut ilmu menggunakan pakai kepala yang kedua, dan itu salah teman-teman ya. Yang pertama yang bagus itu yaitu H yang ini ya. Ini pola itu 2 3. Ini penulisan huruf H, ini kayak kepala fa ya, masih sama kayak di khat mashi, penulisan kepalanya kurang lebih. Panjangnya ini yaitu 2 titik. Ini 3 titik, ini turun. Kalau di khat raqi ini panjangnya 1 titik. Kalau di khat riqah itu agak turun dia. Ini ittisal ujung akhir ba penjunit sama permulaan huruf ba seperti ini, atau huruf dal 1 2. Kalau kita gabungkan pertama kedua, kita akan mendapatkan seperti ini, bentuk seperti ini, yaitu huruf fa. Itulah perut huruf H. Ini kurang lebih setitik. Tapi kita tatbik, misalnya kita tulis hala, lam alif. Ini alif 3 titik. H kaf misalnya kita tulis, dia turun ya. Kalau di khat riqah ini naik, ini fa-nya, model fa-nya. Terus kita naikkan alifnya, bagusnya penulisannya itu dari bawah ya teman-teman, karena ini pulpennya bermasalah. Terus dari atas ini huruf ba-nya, jadi hafaf. Terus ujung kita tarik, terus kita turunkan dal seperti dal. Ini dal.
Kita tulis di sini. Dan ba alif seperti ini. Ini kurang lebih 1 titik. Alif 3 titik ma'ruf. Kita tulis dengan kaidah ya, jadi tolong diperhatikan. Atau nun sama atau ya sama alif, nun atau ya sama alif, dengan model seperti ini. Nah, ukurannya 1 titik di sini, alif ya. Kaidahnya sama, 3 titik. Ini ada tambahan 1 titik. Bakaf. Ini setitik, ini setitik, ini setitik. Dari bawah itu dia 4 titik karena dengan huruf sebelumnya ya, bata 1, 2, 3, ini 3 titik. Saya tulis badal seperti ini, atau kita tulis juga seperti ini ya, penulisan badal itu banyak bentuknya, seperti ini juga boleh, atau seperti ini juga mungkin, langsung dari atas langsung 1 titik. Bahro, bahro, ba nun, nah, seperti ini, ba nun. Beda dengan ba nun yang tadi. Ini seperti ini. Ini keduanya boleh. Ini ukurannya di sini 2 titik. Baha seperti ini, atau bata marbuta, atau ba ha marbuta seperti ini. Ini ukurannya 1 titik. Jadi bangun baha itu boleh seperti ini dan boleh seperti ini. Ini kontor ba ha. Ha jim turun di bawah garis. Ini 1, 2, ini kita turunkan. Baha 2, kita turun ha juga seperti hal mutawasita, turun ke bawah ya, terus ha muntahiyah. Sini kita tulis di sini huruf sad, mutasilah. Ini sad, kepala sad itu sini. Ini 1 titik masafahnya. Batok, ini 1 titik. Ini nisf atau nukta sagira, titik kecil. Ini ba ain. Kita ulangi.
kepala ain adalah mutawasita. Kita ulangi, 1, 2, terus kepalanya 3. Ini ba ain, tata ain, tambah alif, ini 1 titik kurang lebih. Ba fa, ini harakat pertama, gerak. Ini harakat yang kedua, gerakan yang kedua. Ini kurang lebih 1 titik, ya, nukta. Usahakan isi kepalanya itu 1 titik. Ba kof, kita tulis sini ba kof. Kepalanya selalu kecil kayak koma. Kemudian ingat tidak turun di bawah garis, kemudian naikkan dan taruh garis titiknya di belakang, di ujung. Yang kedua, pertama, kedua. Ini ketiga titik. Baik, kita tulis ba waw, atas waw, ya. Perhatikan ekornya tidak turun di bawah garis. Atau ba ya, perhatikan ya juga tidak turun di bawah garis. Nun sama ya. Misalnya di sini Nabi. Kita punya di sini gigi 1, 2, 3. Ada 3 gigi. Itu ini yang gigi yang kedua lebih tinggi, ya, untuk membedakan huruf lain dengan huruf sin, bahwa ini adalah bukan huruf sin. Misalnya di sini yaitu yunabbe, ya, nun, ba, ha. Atau misalnya kita tulis yatanabba dengan 2 bentuk ini, yang kedua lebih tinggi, kemudian yang ketiga, ini keempat, baru ha. Ini di ala satra harusnya. Baha yatanabba. Atau bisa dengan khat yang kedua, yaitu gigi ketiganya yang kita panjangkan, kemudian berikutnya baru 1, 2, 3, 4, baru kemudian ha. Ini keduanya boleh ya, di atas yatanabba. Yatanabah ini yang pertama. Ini kaidah yang pertama ini lebih banyak dipakai, adapun kaidah kedua itu boleh juga dipakai sahih dalam penulisan khat araka. Dan di sini seperti ba, ukurannya 3, 2, 3. Ukurannya, atau kita datangkan dengan gigi 1, 2, 3. Gigi pertama dengan gigi kedua itu 1 titik, kemudian 1,5 titik, gigi ketiga dengan kedua. Itu atau sin seperti ini sama ya.
dengan waslah seperti ini, waslah nazilah sinnya, atau bisa dengan pakai gigi sinnya, kemudian di gigi yang ketiga langsung muqantara, waslah muqantara, kemudian ya tidak turun di bawah garis. Ini 1 titik, ini 1 titik setengah masafahnya, kemudian muqantara, kemudian ya. Misalnya sin alif, atau sin ba, atau sin ra. Perhatikan gerakan rupanya. Sin ra, ini boleh pakai gigi sinnya, boleh tidak. Sin to misalnya seperti ini, misalnya waw, kemudian jim, terus jim sin ra. Kalau panjang seperti ini berarti ada sin. Kita bisa tanpa gigi seperti ini, misalnya kita tulis jim sin dengan sinnya ada gigi, 1, 2, 3 langsung ra. Misalnya jisrum, sin dengan waslah seperti ini, nazilah, kemudian syah, misalnya kita tulis syahsun, pada setiap pendisan ini kita selalu usahakan menulis dengan ini bentuk kedua. Perhatikan, setiap penulisan ini kita selalu berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah khat rika, kemudian huruf sad, dan ekornya. Ingat, sad di akhir tidak turun di bawah garis di khat rika, beda dengan di khat nas. Shin sama ha bisa dengan seperti ini, misalnya syahrun, kita tulis syahrun, ra seperti biasa, ha turun ke bawah, titik 3 seperti ini. Perhatikan, misalnya ba sin mim, misalnya bism, rupa, bukan mim, ekornya turun ke bawah garis. Mim mubassaman misalnya, sin muqantara di sini karena sinnya bergigi. Perhatikan, ini kaidahnya dia turun ke bawah miring, selalu miring. Perhatikan, di khat rika itu selalu miring, bedanya dengan di khat nashi. Sini kita tulis majlis misalnya, jim alif atau lam, semua, kemudian sin, kemudian ekor, majlis, jim, atau kita tulis majalis,
ini kok idenya turun. Kok idenya agak miring di khotrika ini, diperhatikan terus diingatkan ini. Majalis sin seperti ini, muntah ya dengan gigi.